Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga Senseiya episode G karya Megumi Okada, chapter 2 yang berjudul Golden Boy. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. 28 Maret 1979, Amerika, Pennsylvania, Pulau 3 Mile. Amerika sedang dihadapkan dengan bahaya yang sangat besar yang belum pernah dihadapi dunia sebelumnya. Pulau 3 Mile kini telah berubah menjadi neraka karena salah satu reaktor nuklir di pulau tersebut melebur. Tepat di atas reaktor itu terdapat pusaran radioaktif yang sangat pekat. Jika gelembung hidrogen yang terbentuk dalam reaktor itu sampai meledak, maka diperkirakan akan jatuh korban sebanyak 2,7 juta jiwa. Jika peleburan itu juga tidak berhenti, maka energi dari reaksi termonuklir akan menembus pusat bumi, terus hingga Cina yang berada di belahan bumi lain dari Amerika, dan China Syndrome akan menjadi kenyataan. Jika dibiarkan begitu saja, dunia akan hancur dan menjadi tanggung jawab Amerika. Para petinggi Amerika sedang melaksanakan misi rahasia untuk membereskan masalah ini, dan para petinggi Amerika sangat berharap kepada John Black. John Black tidak keberatan masuk ke wilayah radioaktif karena sudah termasuk dari misi, dan ia mengira bahwa meledaknya reaktor nuklir bukan kecelakaan biasa, karena sampai harus mengutus negosiator seperti dirinya. Para petinggi Amerika menegaskan bahwa ini adalah terorisme dan misinya adalah mengantar seseorang tanpa identitas untuk bernegosiasi dengan seorang pelaku yang menyebabkan semua kekacauan ini. John Black kaget karena tidak mungkin kejadian ini terjadi hanya oleh seseorang. Namun seseorang tanpa identitas memberitahu bahwa di dunia ini ada manusia yang memiliki kekuatan sejati yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia biasa dan bukan hanya sekedar imajinasi, karena kekuatan dalam diri manusia jauh lebih tinggi dibanding bayangan manusia pada umumnya. John Black lalu menolak untuk melakukan misi tersebut karena dianggap sebuah perintah gila. Meskipun itu dari seorang presiden, namun menurut salah satu menteri Amerika bahwa ini bukan perintah dari presiden, tapi dari pihak yang lebih berkuasa dari presiden. John Black kaget karena ada orang yang bisa memerintah presiden dan bisa mengendalikan pemerintahan Amerika, dan memerintah pemuda yang tidak dikenal pergi menuju neraka. Menteri Amerika memberitahu waktu John Black hanya 1 jam, karena 1 jam tersebut akan menentukan nasib dunia. John Black akhirnya menerima tugas dari Menteri Amerika. Ia dan pemuda tanpa identitas pergi menuju kemah untuk bersiap. John Black tidak keberatan ada beberapa rahasia yang pemuda itu tutupi. Tetapi karena 1 jam ke depan ia akan menjadi partnernya, menanyakan tempat tinggal dan nama pemuda tersebut. Pemuda tersebut memperkenalkan diri dengan nama Leo dari Yunani. John mengira bahwa Leo adalah nama samaran dan ia tidak menyalahkan Leo yang tidak percaya dengan orang baru sepertinya. Namun ia menegaskan bahwa John akan melindungi Leo karena dalam hidup ia mempunyai prinsip untuk melindungi orang yang tidak ia kenal sebagai sebuah kebanggaan. John lalu menyuruh Leo untuk bergegas dan memakai pakaian anti radiasi karena tempat yang akan mereka datangi sangatlah berbahaya. Namun ternyata Leo menolak. Leo telah memutuskan untuk percaya kepada John. Sekarang giliran John untuk percaya kepadanya. Menurut Leo, mereka tidak butuh pakaian anti radiasi tersebut. Jika John ingin melindungi Leo, maka Leo pun akan melindungi John. John dan Leo akhirnya memasuki wilayah misi yang sangat berbahaya. Padahal saat ini John sedang berada di tengah lautan radioaktif yang pekat tanpa mengenakan apapun sebagai pelindung, dan anehnya, ia merasa tidak takut. John mengira keberadaan Leo yang memberikan rasa aman kepadanya. John lalu bertanya kepada Leo apa yang terjadi kepadanya, kenapa ia baik-baik saja tanpa baju pengaman. Ia juga merasa ada sesuatu yang berkilauan di sekitarnya. Apakah cahaya ini yang melindungi kita dari partikel berbahaya? Leo menyuruh John untuk tidak keluar dari lingkup itu karena itu menjadi garis batas. Leo dan John akhirnya sampai di dekat reaktor bagian terdalam. John bertanya-tanya mengapa teroris tersebut menyuruh mereka masuk ke sana. Ia menduga pelaku bukanlah manusia tetapi monster. Tiba-tiba terjadi ledakan di dekat mereka. Setelah ledakan terjadi, muncul seseorang di hadapan mereka. Teroris tersebut bertanya, apakah kalian seorang Saint? Karena jika bukan, mustahil John dan Leo bisa sampai di sini dengan penampilan mereka saat ini. John menjawab bahwa ia tidak mengerti apa yang teroris katakan. John mengatakan bahwa ia seorang negosiator untuk mendengarkan tuntutannya. Teroris tersebut mengatakan bahwa keinginannya hanya satu, yaitu bertarung melawan Sen, karena manusia rendahan seperti kalian tidak akan bisa memahaminya. Teroris tersebut lalu menjelaskan bahwa Sen adalah eksistensi yang telah terukir di dalam legenda dan mitos di dunia ini sejak zaman dewa. Kesatria sejati yang melahirkan perdamaian dan keharmonisan di dunia ini.
dengan pemberkatan dan kekuatan dewa di tubuh mereka, itulah Saint Athena. Semua pertempuran yang selama ini dikenal sebagai mitos dan dongeng benar-benar terjadi. Sejarah pertempuran dewa diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai mitos. Para kesatria yang melindungi Dewi Perang Athena dengan kekuatan luar biasa dahsyat, pukulan mereka mampu mencabik-cabik langit dan tendangan mereka sanggup membelah bumi. Menurut teroris tersebut, ia memiliki kekuatan seorang Saint, namun terlalu kuat hingga tak mampu menjadi salah satunya. Karena orang yang terpilih menjadi seorang Saint harus memenuhi kriteria selain kekuatan. Sumber energi dari kekuatan dahsyat para Saint yaitu Cosmo. Teroris tersebut kembali menjelaskan bahwa Cosmo adalah kekuatan jiwa. Semakin kuat hasrat bertarung seseorang, semakin dahsyat pula kekuatan yang dihasilkannya. Untuk melatih Cosmo teroris, ia terus bertempur dan membunuh orang hingga tak terhitung jumlahnya, sehingga membuat Sanctuary murka tempat para Saint berada. Sehingga teroris tersebut diusir sebelum ia menjadi Saint dan mendapatkan sebuah cloud. Menurut teroris tersebut, dialah yang seharusnya menjadi seorang Saint. Itu sebabnya ia datang kemari dan akan menghancurkan reaktor nuklir hingga membuat bumi akan meleleh, sehingga para Saint yang melindungi dunia akan datang untuk menghentikannya. Saat itulah ia akan membunuh para Saint dan ia akan membuktikan bahwa ialah manusia yang lebih pantas menjadi seorang Saint. Teroris tersebut lalu melakukan serangan kepada Leo dan John. John melindungi Leo hingga ia terluka sangat parah. Melihat John yang terluka, Leo sangat khawatir kenapa John keluar dari lingkaran cahaya yang melindunginya. Serangan barusan menurut Leo bukanlah serangan apa-apa. Sebelum John mati, John mengatakan bahwa untuk melindungi seseorang tidak perlu sebuah alasan. Teroris meledek John bahwa John ingin terlihat seperti pahlawan hanya bermodalkan murid, hingga negosiasi di antara mereka menjadi batal dengan kematian dirinya. Menurut Leo, negosiasinya berjalan dengan lancar karena John bernegosiasi dengan Leo. John telah menasihati Leo bahwa tak perlu sebuah alasan untuk melindungi seseorang. Ia telah melenyapkan kelemahan hati Leo. Leo datang kemari untuk menjadi dewa kematian untuk membunuh teroris tersebut. Demi mereka yang tewas akibat kesombongan teroris dan demi John, Leo kemudian memperlihatkan sosok aslinya, sang singa kuat dari Sanctuary, Leo Aiolia. Teroris tersebut kaget melihat cahaya emas memancar. Ia melihat Aiolia bermandikan cahaya. Ia kaget karena langsung berhadapan dengan seorang Gold Saint. Aiolia akan memperlihatkan pekatnya kegelapan dalam hati seseorang, sebuah dunia yang menjadi sumber kekuatan miliknya. Aiolia lalu mengeluarkan jurus Lightning Plasma. Dalam keadaan sekarat, teroris tersebut tidak bisa melihat sedikit pun tinju Aiolia, sementara tubuhnya dikoyak-koyak kilauan cahaya, sebuah pukulan yang berkecepatan cahaya. Sebelum Aiolia datang ke tempat ini, ia merasa tidak berguna membereskan teroris tersebut karena masalah orang lain bukanlah urusan dirinya, apalagi membereskan masalah yang bermula dari Sanctuary. Bagi Aiolia, malah bagus seandainya Sanctuary yang menyengsarakan keluarganya hancur. Sambil menangis, ada hal yang belum dipahami Aiolia, bahwa tak perlu alasan untuk menolong orang lain. Aiolia benar-benar bodoh tidak memahaminya. Ia pun meminta maaf di hadapan mayat John sambil menutupinya dengan sebuah kain. John melindungi dirinya yang bahkan tidak menyebutkan nama asli. Maka dari itu, Aiolia tidak akan pernah melupakan John. Sambil tertunduk, ia memperkenalkan nama Aiolia, sang Gold Saint Aiolia. Di Yunani, Sanctuary Athena. Paus Agung telah mendengar kabar bahwa Aiolia telah menaklukkan si pembelot dari Sanctuary, dan urusan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Amerika. Karena menurut Paus Agung, seorang Saint tak perlu ikut campur lebih jauh dalam masalah ini. Menurut Saka, apakah Paus Agung mengizinkan Aiolia kembali? Paus Agung menjawab, apakah kau pikir orang yang berdarah pemberontak bisa menjadi seorang Saint? Seperti apa Aiolia di mata Saka? Saka menjawab bahwa ia baru melihat sedikit tentang Aiolia. Ia butuh waktu untuk menilai, karena sang singa baru saja memulai langkahnya untuk hidup.